Sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, suk segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS, perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK, dari sini. Terus dari KSPK saya ke Polsek-Polsek di sini, jadi Kanit Serse, Kanit Res, masuk lagi Poltabes dan berbagai-bagai pindah-pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke Serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Ya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di IDIS. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri. Jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk akademi kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu saya pernah gagal. Nah, terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji, sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong, nggak udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus, dan langsung pendidikan di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Sumber Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi karena tes di sini. Jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang, masih di sini. Dalam meniti karir nih Pak, pasti ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri mendoakan, dan keluarga ya, bapak, ibu, semua mendoakan, kakak saya.
semua mendukung dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh kalau untuk kasus ini pada saat kasus ini terpecahkan, oh siapa pelakunya dari Ada rasa nol, yang- ada rasa tuh puasnya tuh Iya, lain betul. gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Tahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya pelajaran-pelajaran di pendidikan memang perlu ya TKP, Iya. olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, ya mohon maaf ya memang mungkin ada kelainan dari korban ya. Mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia nusuk si perempuan itu berkali-kali di dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk oh gini loh Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan bingung kan aduh, kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya ke, kalau standarnya istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan, Iya. pakai teknologi, pakai informasi, Mengikuti karena perkembangan mengikuti zaman ya, Pak? perkembangan, dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Betul. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, oh ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Betul. Itulah maksudnya Pak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih, Pak. Bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Ya. Polrestabes Palembang gitu, Ya. Pak. Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan. Ya. Ke anggota, istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, Iya. jabatan tetap ada, Betul. cuman pada saat hubungan biasa hari-harian ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya Sigap, 24 jam ya. Betul. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada Ada tugas kejadian, lagi, ya. itu harus bangun. Harus Betul. bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Betul. Istri, anak-anak ngerti, karena kan oh orang bapaknya nih lagi tugas di Serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga, Betul. nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu oh saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun oh saya lagi di sini, kasih tahu. Ya. Nah, kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Ya. Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Artinya was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel bersama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja Betul sekali. dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih, Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan
untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti Ya. itu. Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat, khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan, pasti ada baunya, istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya, jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabilah dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kades tewas ditikam saat berwudu. Dukun cabul perkosa ibu dan 2 anaknya. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, seorang kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas ditikam saat mengambil air wudhu sholat maghrib di masjid. Korban meninggal dengan 4 luka tusukan, sementara pelaku langsung diamankan polisi. Diduga dendam lama, seorang kepala desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, Artoni, tewas ditikam. Korban ditikam saat mengambil air wudhu bersama 2 jamaah lainnya untuk menunaikan sholat maghrib pada Jumat 29 Juli 2022 lalu. Korban mengalami 4 luka tikaman senjata tajam di bagian tubuhnya. Korban juga sempat terjatuh ke sungai dan tewas. Usai kejadian, polisi kemudian mengamankan Ari Anggara yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena dendam. Korban dinilai bersikap sinis dan tidak pernah menegur pelaku. Selain itu, korban juga sempat menuduh pelaku pencuri mesin speedboat tahun 2018. Ngomong-ngomongan ada surat panggilan pokoknya dari Kapolsek masalah mesin speedboat. Tahun berapa nih? Tahun 2018. Masalah speedboat, berapa mesin speedboat? Mesin speedboat. Kau dituduh apa? Dituduh maling. Oh, dituduh maling. Jadi dendam kau?
Kasat Reskrim Polres Oki AKP Jatra Tunggal menyatakan masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif penikaman yang menewaskan kepala desa ini. Pada saat korban sedang ngambil air wudhu, didampingi oleh ada dua saksi, yaitu saudara Kanang dan saudara Rizal. Pada saat ngambil wudhu, kemudian pelaku langsung menikam punggung korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebulan dilakukan pencarian usai dinyatakan hilang saat memanah ikan, Indi Zulkarnain warga desa Pengaringan, Kecamatan Semidang Aji Oku, akhirnya ditemukan tak bernyawa. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh. Jasad Indi Zulkarnain, 39 tahun, ditemukan warga mengapung di Sungai Ogan, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Oku, Selasa petang. Jasad korban ditemukan dengan kondisi sudah membusuk dan masih mengenakan kacamata selam serta kain basahan, persis sesaat sebelum korban mencari ikan. Korban ditemukan dua warga yang akan mengganti lampu di lokasi pemandian umum. Sebelumnya korban dinyatakan hilang pada 24 Juni lalu saat memanah ikan. Pihak keluarga dan BPBD Oku sempat melakukan pencarian 1 minggu lebih dari hari dilaporkan hilang tenggelam. Pencarian kemudian dihentikan sementara karena sudah sepekan korban tak ditemukan. Jasad korban langsung dievakuasi dan disemayamkan di rumah duka Desa Pengaringan dan kemudian langsung dimakamkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berdalih bisa mengobati dari gangguan makhluk gaib, seorang dukun cabul di Kabupaten Oki menyetubuhi ibu berikut 2 orang anak perempuannya. Ironisnya, kedua anak perempuan tersebut diperkosa di depan sang ibu. Imam Syafaat dukun cabul warga desa Tugu Jaya Lempuing, Kabupaten Oki ini diamankan polisi Kamis kemarin. Pelaku ditangkap karena menyetubuhi ibu dan kedua anak perempuannya dengan dalih bisa mengobati dari guna-guna dan gangguan makhluk gaib. Ironisnya, pelaku menyetubuhi kedua anak perempuan tersebut di depan sang ibu. Satu diantaranya masih di bawah umur. Ketiga korban, SH, ibu rumah tangga berusia 39 tahun dan 2 anak perempuannya, N 22 tahun dan SA 15 tahun. Pelaku mengenal korban di jejaring sosial Facebook. Pelaku lalu membujuk korban dan mengajaknya berhubungan badan. Aksi pelaku kian nekat saat mendatangi rumah korban di Desa Mekarwangi, Kecamatan Mesuji, dengan alasan akan memagar rumah korban dari pengaruh gaib. Pelaku kemudian menyetubuhi ketiga korban secara bergiliran. Sementara suami korban diminta pelaku menjaga keris pelaku di kamar lainnya. Aksi pelaku terungkap saat meminta uang imbalan 10 juta rupiah. Sebelumnya pelaku juga telah meminta sejumlah uang sebesar 2,9 juta. Merasa diperas, akhirnya korban melapor ke polisi. Berkomunikasi dan ada pertemuan antara ibu dengan yang diduga pelaku. Di situ menyampaikan bahwa dia bisa mengusir tim tersebut sehingga ibu itu dibawanya ke salah satu tempat, ikut juga anaknya, dan terjadilah di situ hubungan badan antara ibu dengan pelaku dan pelaku juga dengan anaknya. Berapa kali di situ? Akibat perbuatannya, dukun cabul ini terancam hukuman berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Koperasi simpan pinjam dirampok, saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Kriminal Borgol. Pemirsa, sebuah kantor koperasi di Kota Lahat, Kabupaten Lahat disatroni kawanan perampok. Berbekal senjata api dan senjata tajam, dua perampok menggunakan sebuah sepeda motor dengan modus berpura-pura ingin menjadi nasabah berhasil menggondol uang tunai 5 juta rupiah. Kantor Koperasi Simpan Pinjam Wirakarya yang berada di Jalan Profesor Emil Salim, Kota Lahat ini menjadi sasaran perampokan. Dua pelaku perampokan datang mengendarai sebuah motor metik dengan modus berpura-pura ingin menjadi nasabah di koperasi tersebut. Kedua pelaku datang dan menanyakan persyaratan untuk menjadi nasabah. Setelah itu kedua pelaku sempat keluar dan kemudian masuk kembali sambil mengancam korban menggunakan senjata api dan sebilah pisau. Kedua pelaku kemudian langsung mengambil uang setoran nasabah senilai Rp5.174.000 yang berada di dalam laci meja. Dari pasar ya, terus langsung masuk sini gitu? Iya,
jelaskan kan, gak kami jelaskan apalah. Dia tuh ngomong ya sudah dek, kami berhenti dengan rumah kakak dulu, kayak kami kesini lagi. Keluar. Ada keluar, keluar itu langsung kesini, langsung nodong kami keluar ke senjata. Pakai senjata apa deh? Senjata pistol sama apa namanya cak parang. Aksi pelaku tergolong cukup nekat. Selain dilakukan siang hari saat padat aktivitas, lokasi kantor yang menjadi sasaran berada di pinggir jalan protokol dan dikelilingi pertokoan serta pemukiman padat penduduk. Kasus ini masih ditangani Polres Lahat. Dari Lahat, Pala Putra, iNews melaporkan. Polsek Ilir Barat 1 Palembang menggerebek 2 dari 3 tersangka pembegalan sepeda motor. Salah satu tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Penggerebekan ini dilakukan unit Reskrim Harimau Siguntang Polsek Ilir Barat 1 Palembang terhadap DS dan AR Kamis kemarin. 2 dari 3 pelaku begal sepeda motor ini menusuk korbannya di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Satu pelaku AR terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Roy Tambunan menyatakan, aksi para pelaku bermula saat mengisi bahan bakar di SPBU. Mereka kemudian melihat pengendara motor lain dan tak senang saat saling tatap mata. Para pelaku lalu menunggu korban di pinggir jalan dan memepet motor korban hingga terjatuh. Para pelaku berjumlah 3 orang memukul menggunakan kunci pas dan menusuk korban dengan obeng. Saat korban tak berdaya, mereka merampas sepeda motornya. Salah satu dari mereka ada yang melihat korban ini seperti tidak senang dengan mereka. Akhirnya karena mereka duluan selesai melaksanakan pengisian bahan bakar, mereka nunggu di pintu keluar SPBU Demang. Selanjutnya pada saat korban akan keluar dipepet, karena dipepet oleng terjatuh dan mereka langsung mendekati korban. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor korban yang dibawa kabur para pelaku. Sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, modus mengisi saldo 2 pelaku nekat merampas handphone milik penjaga konter. Aksi pelaku terekam CCTV sehingga salah satu pelaku berhasil ditangkap. Video rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor untuk mengisi saldo di konter Umisel, Jalan Mayor HM Rasyad, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Salah satu pelaku yang turun untuk membeli kuota malah merampas handphone milik Abdullah, penjaga konter, dan kabur dengan sepeda motornya. Berkat dari rekaman CCTV, akhirnya salah satu pelaku DO 16 tahun, sang eksekutor ini akhirnya berhasil diamankan di kediamannya oleh Unit Pidana Umum dan TK Polrestabes Palembang saat pelaku sedang tertidur pada Minggu 31 Juli 2022. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku berhasil diamankan di rumahnya, sementara ponsel hasil rampasan telah dijual pelaku. Awalnya beli saldo OPPO istilahnya di konter, tapi setelah datang ke konter terus keluar dia datang lagi, seolah dia bilang belum masuk saldonya. Pada saat kembali yang kedua kali ini diambillah HP korban, yaitu yang menjaga konter tersebut. Polisi masih memburu 1 rekan pelaku yang telah teridentifikasi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Komplotan copet dalam angkot diringkus polisi. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show
hadir di Prime Time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih ada dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih ada dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih ada dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di Prime Time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, komplotan spesialis copet dalam angkot diringkus unit reskrim Polsek Sulkarami, Palembang. 2 dari 3 pelaku ditangkap usai beraksi dalam angkot kilometer 5 tujuan kilometer 12. Pelaku mengaku nekat mencopet karena butuh uang akibat kecanduan minuman tuak. 2 dari 3 spesialis pelaku copet dalam angkot, Hendra dan Nofran, langsung digelandang ke Polsek Sukarami, Palembang, Kamis kemarin. Sedangkan 1 rekan pelaku, Mamat, masih buron. Para pelaku merupakan pemain copet di dalam angkot dengan target penumpang perempuan. 3 pelaku mengatur strategi mulai dari duduk di samping sopir, serta duduk di samping dan belakang korban. Selain dompet, ponsel menjadi target sasaran yang akan diambil serta barang berharga lainnya. Salah satu pelaku yang berperan menyambut barang yang sudah dicopet menyatakan, rekannya Mamat yang mengatur semuanya termasuk eksekusi. Setiap beraksi mereka menunggu kode atau isyarat dari Mamat. Hendra mengaku uang dari mencopet biasa dibelikan miras karena kecanduan minum tuak. Strategi diangkut untuk operasi siapa, Kak? Yang si Mamat tadi. Yang Mamat tadi, seperti apa yang dia bilang diajarin? Itu nunjuk itu Pak, ada HP. Kodenya gimana kodenya? Kodenya gimana kodenya? Kode main mata. Main mata. Terus yang eksekusi dalam tas apa? Mamat tadi. Kapolsek Sukarami, Palembang, Kompol Dwi Satya Aryan menyatakan para pelaku mengambil ponsel korban di dalam tas dan dijual seharga Rp250.000. Saat korban berada dalam angkot, ya, pelaku Mamat yang duduk di kursi nomor 3 melihat situasi korban sedang lengah. Yang bersangkutan langsung mengambil handphone di dalam tas milik korban yang diletakkan di sebelah kiri korban. Kemudian hasilnya tersebut oleh mereka dijual. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 atlet tembak berburu Perbakin Kabupaten Musirawas diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau. Keduanya terlibat penjualan senjata api ilegal secara online tanpa dokumen yang sah. Satuan Reskrim Polres Lubuk Linggau mengamankan 2 atlet tembak berburu Perbakin Musirawas. Kedua tersangka atas nama Ciayadi Fernando Kudus dan Laurentius Andri Trianto ditangkap lantaran menjual senjata api secara ilegal tanpa dokumen yang sah. Penangkapan 2 oknum atlet tembak ini bermula dari kegiatan tim Cyber Patrol Polres Lubuk Linggau. Polisi menangkap lebih dulu Ciayadi Fernando Kudus saat sedang berada di kawasan dekat Bandara Silampari, Lubuk Linggau. Dari penggeledahan di dalam mobilnya, polisi mendapati barang bukti 31 butir amunisi peluru aktif. Habis berburu, senjata maupun amunisi ini harus digudangkan di gudang Polda. Kenapa kamu masih menyimpan? Selalu kamu balikan, Pak. Berapa itu yang kamu tawarkan di online itu? 2, Pak. Yang satunya? Yang satu itu yang lama, Pak. Foto lama, Pak. Untuk yang keluarga. Dari interogasi tersangka, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan tersangka Laurentius Andri Trianto di salah satu hotel di Lubuk Linggau. Polisi kemudian melakukan penggeledahan kediaman tersangka Desa Mangunharjo, Kecamatan Purwodadi, Musirawas, dan ditemukan 1 pucuk senjata api laras panjang jenis M4A1, 1 buah laras senjata api M4A1, berikut 3 buah kotak berisi 51 butir amunisi peluru kaliber 7,62 x 51 mm. Yang pemilik senjata api ini adalah masih anggota Perbakin, ya. Dia ini adalah oknum yang menjual belikan senjata ilegal tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang sah.
Nah, perantara ini menjual di online. Di online kebetulan penyelidik dan penyidik dari Polres Lubuk melakukan cyber patrol. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Rumah dan sepeda motor di Oku Timur ludes terbakar. Jalan Kabupaten di Semende Muara Enim rusak berat. Anggota DPRD Prabu Muli diminta tidak kekanak-kanakan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diduga karena hubungan arus pendek listrik, sebuah rumah di Desa Sri Bunga, Kecamatan Buai, Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbakar. Selain rumah, 1 unit sepeda motor juga ikut terbakar. Kebakaran terjadi di Desa Sri Bunga, Kecamatan Buai, Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Oku Timur. Kebakaran tersebut terjadi pada Jumat kemarin, seusai sholat Jumat tepatnya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang ikut serta membantu petugas kebakaran dapat memadamkan api 1 jam kemudian. Peristiwa tersebut menghanguskan 1 rumah serta 1 unit sepeda motor dan surat berharga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Mungkin tinggal di tempat anak, numpang-numpang. Ya kalau bisa bapak minta bantulah aku menganukan rumah ini. Di pemerintah soalnya nggak ada lagi tempat aku ini mau tidur. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan.
Kondisi jalan di kabupaten yang menghubungkan 3 kecamatan di Semende Raya, Kabupaten Muara Enim terdapat kerusakan hampir di setiap titik. Akibatnya aktivitas perekonomian warga terganggu. Pantauan di lapangan terlihat kondisi jalan kabupaten antar kecamatan di Semende Raya dari kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu mengkhawatirkan. Hampir di setiap titik terdapat lubang menganga, terlebih di saat musim hujan membuat jalan cepat rusak. Warga mengatakan jalan di Semende di Desa Segamit dan sekitarnya rusak sehingga berdampak pada aktivitas warga, termasuk waktu dan biaya perjalanan. Dampak kerusakan jalan juga sangat dirasakan para siswa